sini saya akan menjelaskan tentang kasus RUU HIP. Jadi, sejak dimulai dibahas di DPR, RUU HIP tak henti-hentinya menuai sorotan publik. Sejumlah pasal memuat di dalam nilai cacat dan membahayakan. Seorang pengamat politik mengatakan bahwa penolakan dan resistensi publik terhadap RUU ini semakin meluas dan seharusnya menjadi petunjuk yang jelas bahwa RUU HIP patut untuk ditolak. Ada beberapa hal dalam RUU HIP yang kemudian menjadi polemik. Beberapa pasal dalam penilaian patut untuk dikritisi karena banyak mengandung kontroversi. Di antaranya pada pasal 7 yang memuat 3 ayat. Pada pasal ini Pancasila terdiri dari 5 sila, diperas hanya menjadi trisila, bahkan kemudian dikritilitasi lagi menjadi ekasila. Padahal rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 sila merupakan ketetapan yang sudah final. Upaya untuk mereduksinya menjadi trisila bahkan ekasila sama saja dengan upaya untuk mengubah Pancasila. Lebih dari itu, dalam pasal tersebut juga disebut bahwa ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini memunculkan dugaan adanya upaya menyingkirkan sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, padahal dasar negara kita adalah ketuhanan, bukan keadilan sosial, sebagaimana yang tercantum pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah ulama yang bergabung dalam Front Pembela Islam atau FPI mendatangi kantor DPR di Kabupaten Bangkalan. Mereka bermaksud untuk melakukan audiensi yang berkaitan dengan RUU HIP. Diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi FPI DPD Madura, Habib Muhammad Mustafa Al-Bahar, menyampaikan bahwa RUU ini tidak layak sebagai produk regulasi karena bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada kenangan sejarah kelam atas apa yang terjadi akibat pengkhianatan PKI di negeri ini masih jelas tergambar. Tentu saja ini dinilai sebagai bentuk pengaburan terhadap fakta sejarah yang memilukan bagi umat Islam di Indonesia. Sejarah satu tuntutan para ulama dan kiai dalam aksi penolakan terhadap RUU HIP diserang adalah klausul yang menyatakan bahwa mereka menolak terhadap hidupnya ajaran komunis, Marxisme, Leninisme di bumi Nusantara bagi secara gerakan masyarakat maupun politik. Berikut yang tak kalah mengundang polemik adalah bahwa RUU HIP ini rawan dijadikan alat untuk menggebuk siapa saja, baik individu maupun kelompok yang dianggap anti Pancasila berdasarkan tafsir pemerintah. Menurut Rafli Harun, pakar hukum tata negara, RUU ini selain tidak berguna bagi masyarakat, juga secara tegas menyampaikan bahwa Pancasila adalah memiliki penguasa, karena dalam pasal 43 ayat 1 disebut Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Artinya di sini Presiden adalah sosok yang Pancasilais. Ditambah lagi, pembahasan RUU HIP adalah hal yang kurang relevan dan urgent untuk dilakukannya di tengah pandemi COVID ini.
Sementara energi seluruh elemen masyarakat dan negara diarahkan untuk meneruskan wabah yang masih berkecimpung hingga saat ini. Kebijakan alternatif yang digunakan yaitu yang pertama, diharapkan pemerintah tidak lagi membahas tentang RUU HIP karena dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua, tidak membahas organisasi yang dilarang yang ada di Indonesia. 3. Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan. Urutan pun tak boleh diubah. Pancasila yang sudah diharuskan tidak boleh diubah-ubah karena itu dasar negara dan pemersatu bangsa. Pemerintah harus menindak tegas oknum ormas yang bermain-main dengan Pancasila. Menegakkan kebijaksanaan publik dengan cara mengharapkan tidak memprovokasi orang lain, tidak membuat berita hoaks, dan tidak mengkaitkan dengan ormas yang ada di masyarakat. Bagi warganet yang tidak berkomentar yang dapat menyebabkan masalah semakin berkepanjangan, tidak menambah atau melebih-lebihkan. Sedangkan cara mengembangkan kebijaksanaan yaitu mendorong transparansi seluruh proses, menyampaikan kebijakan pemerintah, melakukan advokasi pada kebijaksanaan baru, melibatkan masyarakat sipil dan proses kebijakan. Kasus yang kedua yaitu kasus tentang Laut Cina Selatan. Kasus yang kedua yaitu Laut Cina Selatan. Persoalan sengketa Laut Cina Selatan atau LCS terus bergulir bahkan menghangat perbincangkan dalam akhir-akhir ini. Hal itu tidak lain dampak dari sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menunjukkan kekuatan kapal perang angkatan laut mereka di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia yang menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Secara geografis, LCS memainkan peran penting dalam geopasifik Indo-Pasifik yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Wilayah Laut Cina Selatan meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Paratas, Kepulauan Natuna, dan gugus karang Scarborough. Selain itu, LCS juga kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung eksploitasi secara berlebihan. Perairan itu juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di LCS. Atas nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa peralihan dan teritorial antar negara di kawasan itu. Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas kepulauan-kepulauan dan perairan di LCS telah menjadi sumber ketenagaan yang saling curiga dan berlangsung sejak lama. Klaim di Tiongkok atas kedaulatan LCS telah memati ketegangan antara negara lain yang
juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut. Mereka adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Konvensi PBB tentang hukum laut. Nilai kebijakan alternatifnya yaitu dengan bagi negara yang tidak bersangkutan tidak usah ikut merebut wilayah tersebut. Dari semua perwakilan negara yang terkait dikumpulkan atau mengambil titik tengahnya. Agar tidak saling berebut, alangkah baiknya semua negara boleh mengambil sumber daya di tempat tersebut. Cara mengembangkan kebijaksanaan publik yaitu memperjelas batas wilayah perairan yang terdapat di Laut Cina Selatan, membagi wilayah Laut Cina Selatan atas 3 pembatasan agar 3 negara yang konflik mendapatkan bagian yang sesuai, mendorong adanya kerjasama antara negara-negara yang bersangkutan ke perdamaian, mendukung klaim Filipina yang tidak berdasarkan karena bertentangan dengan konvensi PBB, menambah pasukan pertahanan negara yang menjaga batas-batas yang telah ditentukan sesuai permasalahan dalam Laut Cina Selatan. Sedangkan cara mengembangkan suatu rencana tindakannya yaitu dengan mengajukan kepada PBB untuk mengklarifikasi konvensi PBB terhadap batas yang terdapat dalam Laut Cina, mengadakan kegiatan kerjasama untuk pelindungan dan pencegahan pembajakan, menggunakan PBB sebagai media dalam pembatasan 3 negara, mengajukan kepada ASEAN sebagai jembatan yang melakukan perlindungan yang berkaitan mengenai masalah batas-batas perairan Laut Cina Selatan. Kasus yang ketiga yaitu tentang COVID. Di tengah COVID pandemi Corona, banyak pihak mempertahankan peran Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Bahkan Presiden Donald Trump pernah mengecam WHO dan menuduh instansi untuk berpihak pada Cina dan mengancam akan membekuk dana untuk WHO sebagai mana sebenarnya peran WHO. Kami sudah membuat penilaian bahwa COVID bisa dikategorikan sebagai pandemi. Itulah Tedros Adhanom Ghebreyesus, pemimpin WHO. Meskipun WHO banyak dikritik oleh berbagai pihak sejak 10 tahun yang lalu, WHO sudah mempersiapkan kesiagaan menghadapi sebuah pandemi. Secara periodik, beberapa negara melakukan latihan bagaimana menangani pandemi. Bagaimana koordinasi, bagaimana menangani human deteksi kasus, surveinya, pencegahan, sampai hal-hal yang sangat detail, semuanya ada dalam platform, ujar Dr. Budiono Susanto, mantan eksekutif WHO bidang kebijakan obat-obat dan pakar farmakologi klinik. Menurut Dr. Budiono, negara-negara seperti Vietnam, Cina yang patuh mengikuti latihan kesiagaan ini dan tidak kepatuhannya semakin tinggi menghadapi krisis pandemi COVID. Mereka jauh lebih siap. Contohnya Vietnam itu angka kematian dan case fatality rates hampir 0.
dan mereka mampu mengendalikan dengan betul, ujar Budiono. Namun kini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah pengembangan sebuah vaksin anti-COVID dan kembali ke WHO menjadi sorotan dunia. WHO bersama mitra-mitra kerjanya terdiri dari negara donor, lembaga penelitian, dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on COVID atau cetak biru penelitian pengembangan WHO untuk COVID. Kebijakan alternatifnya yang digunakan yaitu menaikkan etensi bulanan tenaga medis, memberikan pelindungan sosial efektif, mendukung terhadap bidang kesehatan efektif, mengembangkan kebijaksanaan publik yaitu dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter, tidak bergerombol, menggunakan masker, melakukan olahraga, menggunakan air atau hand sanitizer. Cara mengembangkan suatu rencana tindakan yaitu masyarakat wajib menerima kebijaksanaan tersebut, memperluas informasi terkait kebijaksanaan new normal untuk tetap menjaga kesehatan, menaati kebijaksanaan tersebut agar mengurangi penyebaran virus COVID, memperbanyak landasan atau aturan kebijaksanaan tersebut berjalan dengan baik, mendiskusikan kebijaksanaan pemerintah dan pemerintahan pusat.